Bisa jadi doa yang diterima bukan dari ketua DKM, bukan dari kiai. Siapa yang tahu kalau ternyata doa yang diterima doa tukang parkir yang kita senengin hatinya. Padahal cuma dilebihin berapa? Kalau biasa ngasih 2.000, ibu kasih 20, berapa lebihannya? 18.000. Ya Allah, doanya panjang untuk tukang parkir. Ya Allah, mudah-mudahan ibu sehat, panjang umur, selamat. Padahal 18.000. Jangan lupa subscribe dan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mukarramun wal muhtaramun yang kami muliakan, para kiai, para alim ulama, para ustadz dan ustadzah, para guru, juga para cerdik pandai, segenap tokoh dan sesepuh masyarakat di ini kota apa desa? Desa Kampung Perawan. Saya kira Kampung Perawan. Kalau Kampung Perawan berarti sebelahnya Kampung Janda. Ada janda di sini? Loh, saya tanya benar, ada nggak janda? Ada apa banyak? Berarti namanya Kampung Janda. Mana yang janda, coba angkat tangan. Ini banyak tapi nggak ada yang ngaku. Ini namanya janda gaib. Alhamdulillah juga segenap pengurus Masjid Al-Mukhlisin, yang artinya adalah orang-orang yang ikhlas. Nanti ini kita akan bahas tema malam ini sesuai dengan masjid tentang ikhlas. Dan alhamdulillah malam hari ini habis hujan, betul ya? Tadi hujan besar kan? Habis sholat isya berjamaah, kemudian hujan, anginnya pun dingin, sepoi-sepoi. Kira-kira yang enak kalau cuaca seperti ini ngapain kira-kira kita? Gimana kalau ibu tidur saja di rumah? Tapi kita lebih memilih untuk duduk di sini, mengaji di sini, bersimpuh di sini. Mudah-mudahan ibu yang sudah punya niat kuat, azam, punya niat baik untuk mengkaji ilmu Allah di Masjid Al-Mukhlisin ini, termasuk adik-adik semua yang hadir, saya doakan semoga sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena ada namanya sehat walafiat. Masuk Indonesia jadi sehat walafiat. Bahasa Arabnya itu as-sihah wal-afiyah. Jadi sehat wal-afiyah. Karena emang di Indonesia ini sebenarnya banyak bahasa kita, bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Masjid sendiri itu bahasa Arab. Tapi kalau di Mesir,
Waktu saya kuliah di sana, orang Mesir itu jarang bilang masjid dengan bahasa masjid. Mereka bilangnya jami'. Itu pun dipakai di sini. Ada namanya masjid jami'. Nah, di Mesir itu Bapak Ibu, bahasa Arabnya tidak sama dengan bahasa Arab yang kita pelajari di pesantren. Dia ada bahasa Arab Ammiyah, bahasa Arab pasaran, bahasa Arab sehari-hari. Jadi kalau untuk komunikasi dari hurufnya saja banyak yang berubah. Di sana Mesir huruf jim jadi G, jim jadi G. Jami' orang Mesir bilangnya jami' karena jim jadi ghaib. Makanya dulu ada presiden di Mesir namanya Jamal Abdel Nasser. Tapi karena jim jadi ghaib, jadi dipanggilnya Gamal. Pulpen bahasa Arabnya qalamun. Di Mesir qaf jadi alif. Qalamun orang Mesir bilangnya alam. Nanti ke Saudi Arabia berubah lagi. Huruf qaf itu jadi G. Makanya orang Arab bilang qalamun jadi qalam. Nah, ini nanti di pesantren itu pelajarannya ya. Mudah-mudahan adik-adik mau masuk pesantren semua. Insya Allah. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir bersama di sini, subhanallah, dalam rangka kita akan nanti mengajak program Bapak Ibu, program yang selama ini kami bawa kemana-mana, mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita bersedekah Al-Quran. Ini coba dikonfirmasi Bang Aprian, sudah? Atau Al-Quran, baik. Jadi nanti kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersedekah Al-Quran. Ini Al-Qurannya. Kenapa Al-Quran? Karena kalau kita mau jujur, zaman sekarang kita, termasuk saya, adik-adik, ibu-ibu, kita ini udah jarang baca Al-Quran dari mushafnya langsung. Betul nggak? Orang sudah modern, teknologi sudah canggih. Sekarang bisa baca Al-Quran dari mana? Dari handphone. Ibu, kalau saya tanya, kira-kira dari mulai ibu melek, tahu melek? Buka mata, bangun tidur. Nah, melek, orang Perawang bilang apa? Melek. Nah, sama. Melek. Apa? Sakit. Kalau tidur, Kalau di kamar itu lolok. Di sini tidur. Nah, tidur. Kalau bangun. Hah? Jago. Berarti ayam jago, ayam yang bangun terus. Oh, dari situ bahasanya. Al-Quran ini ibu dari mulai bangun tidur, dari ibu jago sampai nanti ibu lolok. Yang ibu sering baca Al-Quran apa handphone? Jangan ada dusta antara kita. Yang sering ibu baca Al-Quran apa handphone? Handphone. Mantap. Dari mulai bangun tidur sampai ibu tidur lagi, yang ibu sering lihat-lihat, adik-adik semua lihat, itu Al-Quran apa handphone? Handphone. Pasti keren. Yang ibu dari bangun tidur sampai ibu tidur lagi, yang ibu sering pegang-pegang handphone apa suami? Handphone suami, Ustaz. Ya itulah Al-Quran. Ibu ngaji nih sekarang ke Masjid Al-Mukhlisin. Ternyata Al-Qurannya ketinggalan di rumah. Kalau yang ketinggalan Al-Quran, adik-adik, Al-Quran ketinggalan, balik lagi apa tidak ke rumah? Mustahil. 1001 orang ketinggalan Al-Quran, ketinggalan Al-Quran balik lagi, termasuk saya. Mustahil balik lagi.
Tapi ibu ngaji ke Masjid Al-Mukhlisin yang ketinggalan handphone, balik lagi apa tidak? Pasti. Kenapa? Nggak bisa selfie Pak Ustaz, nggak bisa update status di Instagram, nggak bisa foto-foto. Padahal yang nanti akan membantu kita di alam kubur Al-Quran apa handphone? Al-Quran. Makanya ada doanya, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Al-Quran. Ustaz, bagaimana kalau kami ingin bersedekah Al-Quran? Nanti Al-Qurannya akan dibawa kemana? Al-Qurannya akan kami bawa ke semua pelosok di tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Saya beberapa bulan yang lalu dengan lembaga Komunitas Riau Indonesia Mengaji ini bersama dengan Ustadz Hadi juga, alhamdulillah kami sudah sampai ke Jayapura. Siap, satu, tahu Jayapura di mana? Di mana? Papua, mantap. Berarti kami sudah ke Jayapura, berapa puluh masjid kami ajak jamaah untuk bersedekah Al-Quran. 10.000 Al-Quran sudah kami kirim ke Papua. Dari mana Al-Qurannya? Dari jamaah yang kami datangi masjid ke masjid, satu demi satu, pindah dari kota ke kota yang lain, dari satu provinsi ke banyak provinsi yang lainnya. Alhamdulillah. Bayangkan kalau ini suatu saat hilang. Jangan-jangan sekarang Al-Quran ini cuma menjadi hiasan di rak-rak buku, betul nggak? Al-Quran cuma menjadi hiasan di lemari-lemari, tapi sudah tidak kita baca lagi. Beda dengan zaman saya dulu masih kecil seperti ini. Ibu-ibu juga pasti pernah mengalami. Kita habis maghrib sampai isya sudah tidak boleh kemana-mana, betul nggak? Ngaji kita di rumah. Dulu kalau anak kecil ngajinya juz amma, juz 30, itu warnanya biru, metodenya Baghdadi. Nggak tahu sama apa enggak dah ngajinya di Jakarta sama di sini. Ini saya asli orang Jakarta, jadi mohon maaf ya kalau ntar ngomongnya banyak maafin ya, nggak apa-apa ya, dimaklumin ya. La ilaha illallah. Ada orang Jakarta nggak di sini? Angkat tangan orang Jakarta. Nggak ada. Ya Allah, sian deh gue. Nggak ada. Nah, kalau asli orang Perawang ada. Nah, banyak semuanya. Baik. Dan inilah kalau dulu maghrib sampai isya itu ngaji. Ngajinya begini kalau di Jakarta dulu. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Masih ingat? Nah, mantap. Adik-adik ngaji seperti itu nggak? Nah, Masya Allah. Lam di atas La, lam di bawah Li, lam di depan Lu, La, Li, Lu. Mim di atas Ma, Ta di atas Ta, lam di depan Lu, Ma, Ta, Lu. Itu ngaji zaman dulu, sekarang sudah tidak ada. Makanya kenapa kami membawa sedekah Al-Quran, program ini kemana-mana, karena kami ingin Al-Quran dibaca lagi langsung dari mushafnya. Jangan sampai kalah dengan teknologi yang semakin canggih. Ustaz, saya mau bersedekah, nanti ada sesi khusus. Setelah saya tausiah, sebelum berdoa bersama-sama, nanti ada salah satu ustadz dari lembaga kami akan memberikan panduan, arahan, bimbingan bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah. Seperti apa caranya, bagaimana metodenya, nanti ada sesi khusus sebelum doa setelah saya tausiah. Malam ini saya bisa sampai ke Perawang Barat di Masjid Al-Mukhlisin ini karena dibantu oleh jamaah dari masjid-masjid sebelumnya. Bayangkan,
dari tanggal 3 sampai tanggal 15 saya ini dikunci sama lembaga ini, tidak boleh pulang ke Jakarta. Malam ini di Perawang, besok pagi jam 8 kami sudah harus berangkat ke Labuhan Batu, Rantau Prapat. Katanya sih ke sana kurang lebih 7 sampai 8 jam. Betul ya? Lewat darat. Oh, subhanallah. Bayangkan sekali Ustadz diberangkatin, ini metode yang cerdas. Anak-anak muda ini kalau sudah berkumpul, Masya Allah, mereka bikin satu konsep dakwah, Ustadznya dibawa keliling, tidak dikasih pulang. Bayangkan lebih dari 10 masjid yang kami datangi. Ibu kebayang nggak, adik-adik kebayang nggak kalau saya sengaja didatangkan oleh pengurus Masjid Al-Mukhlisin, tausiah di sini, pulang lagi ke Jakarta, berat bebannya. Ustadz dari Jakarta ini harus dibeliin tiket pesawat. Nggak mungkin kalau Ustadz dari Jakarta berangkat ke sini naik oto. Orang sini bilang mobil, oto. Bilang motor, Honda. Walaupun mereknya Yamaha. Betul nggak? Mereknya Honda, bilangnya Honda. Tulisannya Yamaha, bilangnya Honda. Suzuki, Honda. Kawasaki, Honda. Keras kepala. Semua dibilang Honda. Kebayang nggak kalau Ustadz dari Jakarta naik oto ke Perawang Barat ini? Berapa jam Ustadz? 1 jam setengah. Wah, Ustadznya udah kebanyakan makan tadi kayaknya. Dari Jakarta Ustadz naik oto ke sini berapa hari? 2 hari. 2 hari 2 malam. Oh, sampai di sini ceramah nggak pingsan itu. Suruh naik pesawat. Kan kalau Masjid Al-Mukhlisin undang Ustadz dari Jakarta harus dibelikan tiketnya 2, betul nggak Bu? Berangkat dan pulang. Nggak mungkin Ustadznya diberangkatin tapi nggak dipulangi. Berangkat pulang, berapa sudah biayanya? Belum harus jemput ke Pekanbaru, belum harus menyiapkan penginapan. Tapi dengan konsep ini, alhamdulillah, Ustadznya sekali didatangi, puluhan masjid yang beliau bisa menyampaikan tausiah. Alhamdulillah. Kami bisa sampai malam ini di Masjid Al-Mukhlisin karena kebaikan dari jamaah di masjid-masjid sebelumnya. Kebaikan bagaimana Ustaz? Mereka menyisihkan sebagian rezeki mereka dengan ikhlas, tulus. Semalam di Pekanbaru mereka mengumpulkan seikhlasnya. Malam ini kami juga ingin Bapak Ibu mengambil peran. Yuk kita bantu anak-anak muda ini di lembaga komunitas Riau Indonesia Mengaji, supaya mereka bisa melanjutkan berdakwah. Selesai saya pulang ke Jakarta, nanti yang mereka bawa Al-Mukarram Al-Ustadz Sauki MZ, putra tercinta dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ada lagi Ustadz Pantun atau Ustadz Taufikur Rahman. Ada Habib Al-Mahmum Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, beliau juga di sini. Ada Ustadz Riza Muhammad. Jadi Ustadz ini dibawa keliling dakwah. Alhamdulillah. Maka yuk malam hari ini sebelum saya ceramah, saya ingin ajak Bapak Ibu kita sisihkan sebagian rezeki yang kita bawa. Yang ada di saku, yang ada di dompet, yang ada di kantong, yang ada di tas. Seikhlasnya, setulusnya silahkan. Nanti ada sahabat kami yang akan keliling membawa kantong-kantong sedekah. Namun sebelum itu kita akan lihat dulu program supaya Ibu yakin bahwa program ini betul-betul sudah berjalan, sudah masuk ke beberapa provinsi. Nanti setelah Ibu lihat video, kalau Ibu ingin bantu program ini silakan. Niatnya untuk membantu abang-abang kita di lembaga ini bersahabat. Alhamdulillah. Seperti yang kami sampaikan tadi, untuk berikutnya kami ingin mengajak Bapak Ibu semua, termasuk adik-adik, silakan yang ingin bersedekah membantu program ini seikhlasnya, setulusnya. Berapapun boleh. Yang punya uang koin 100 perak, 500, silakan. Niatkan lillahi ta'ala.
Yang mau sedekah uang warna abu-abu boleh. Nah, berapa itu abu-abu? 2.000. Ini pelanggan terbanyak biasanya. Ini paling banyak keluar di masjid nih abu-abu. Kalau di masjid itu yang paling susah keluar yang warna apa? Nah, itu dia paham ya. Semakin merah uangnya, semakin berkah sedekahnya insya Allah. Baik sahabat-sahabat kami, silakan. Sudah ada beberapa ustazah juga di belakang dengan menggunakan rompi lembaga kami. Kemudian ada ustaz-ustaz juga, ada Ustaz Gontar, kemudian ada Ustaz Ameng. Silakan sambil kita berselawat sama-sama. Salatullah salamullah, angkat suaranya, ala sekali lagi, ala yasin habib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jazakumullah khairul jazak. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah bersedekah, terutama yang ibu-ibu, saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu semua utang-utangnya lunas. Amin ya rabbal. Jadi ketahuan ini wajah-wajah salah, wajah-wajah bermasalah semua ini. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ikhlas sesuai dengan nama masjidnya Al-Mukhlisi. Coba kita lihat beberapa surat di dalam juz ke-30. Nama suratnya Al-Qari'ah. Nama suratnya apa? Al-Qari'ah. Nama suratnya Al-Qari'ah karena di dalam ayatnya ada kalimat yang sama. Al-Qari'atu mal, ada Al-Qari'ahnya. Nama suratnya At-Takatsur. Tapi orang zaman sekarang jarang kenal nama surat. Ustaz Zaki nanti setelah Al-Fatihah mau mimpin sholat berjamaah, baca suratnya surat apa? Surat Al-Hakumut. Biasanya yang disebut nama ujungnya Pak. Padahal nama suratnya At-Takatsur. Kenapa At-Takatsur? Karena ada kalimat yang sama, Al-Hakumut Takatsur. Nama suratnya An-Nas. Kenapa An-Nas? Karena ada kalimat yang sama, Qul a'udzu birabbin. Nama suratnya Al-Falaq. Karena memang ada kalimat yang sama, Qul a'udzu birabbil falaq. Nama suratnya Al-Lahab. Kenapa nama suratnya Al-Lahab? Karena di ayat pertamanya ada kalimat yang sama, Tabbat yada abi lahab. Nama suratnya Al-Fil. Kenapa Al-Fil? Karena ada kalimat yang sama juga,
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Oke, sekarang nama suratnya Al-Ikhlas. Ada nggak kata-kata ikhlas di ayat-ayatnya? Nggak ada. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Lihat, nama suratnya Al-Ikhlas, tapi di ayat-ayatnya tidak ada kalimat ikhlas. Seperti itulah ikhlas. Yang tahu hanya Dia dengan Allah. Dalam bahasa agama kita disebut dengan lillahi ta'ala. Kita nggak sadar kalau setiap sholat itu kita sedang mengasah keikhlasan kita. Dengan niat sholat yang kita baca, sholat isya tadi, usolli fardul isya arba'an raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Di setiap sholat pasti ada ujungnya lillahi ta'ala. Sholat asar sama, sholat subuh usolli fardul subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Dalam iftitah juga kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ikhlas. Ikhlas itu nggak pernah dicari lagi kemana larinya itu kebaikan kita. Sebenarnya setiap kita Bapak Ibu setiap pagi itu sudah menjadi orang ikhlas, kita nggak sadar. Bapak Ibu tahu nggak kapan kita ikhlas setiap pagi? Ketika kita buang hajat di WC. Itu ikhlas. Tadi pagi ibu-ibu yang buang hajat, adik-adik buang hajat di WC, ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Ada lagi nggak yang dicari larinya kemana itu? Saya nggak ikhlas, Ustaz, saya mau ambil lagi lah. Nggak ada. Itulah ikhlas, nggak pernah dicari. Kulepas engkau dengan bismillah dan kubiarkan engkau pergi tanpa kembali. Wah, itu ikhlas. Jadi kebaikan yang kita perbuat udah lillahi ta'ala, nggak pernah dihitung-hitung, nggak pernah dicari-cari. Ada cerita, ada anak kecil liburan, ini dia santri. Liburan di rumah sudah selesai. Ini kan liburan sebentar lagi selesai, masuklah pesantren. Si anak santri ini dipanggil sama bapaknya, sama ayahnya. Nah, kamu mau pulang ke pesantren? Iya ayah. Ayah titip hadiah buat Pak Kiai di pesantren. Iya ayah, siap. Sudah disiapkan ayah hadiahnya? Sudah. Apa ayah hadiahnya? Singkong. Orang Perawak bilang singkong apa? Ubi. Singkong, ubi. Kalau ubi? Singkong. Balik-balik. Singkong, ubi, singkong. Yaudahlah, pakai bahasa Indonesia saja. Ini ada singkong, kasih Pak Kiai. Oh, dibawa-bawa itu satu karung sama anaknya. Masuk pesantren langsung ke rumah Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Oh iya nak, kamu sudah balik liburan? Sudah. Bagaimana ayah ibumu? Sehat Pak Kiai. Ini ada titipan hadiah singkong dari rumah. Kata Pak Kiai, iya, bilang terima kasih sama ayah ibumu nak. Pak Kiai manggil istrinya, Umi, ya Abi, kenapa Abi? Ini ada santri kita bawa singkong, kita diajarkan sama Rasul, tahadu, tahabbu, salinglah memberikan hadiah. Umi tolong diterima singkongnya, taruh di dapur, sambil lihat coba di dapur ada apa, suruh anak ini bawa ke rumahnya. Uminya ke dapur, keluar lagi ke ruang tamu ketemu suaminya. Abi, di rumah ada kambing. Di dapur belakang ada kambing. Kambing orang sini bilang kambiang. Kambiang. Ada kambiang. Ya sudah, itu kasih kambiang lah, suruh bawa pulang dia. Dibawa pulang. Pas lagi bawa kambiang, itu temennya lihat, oh itu teman saya enak amat,
datang bawa singkong sama Pak Kiai, pulang disuruh seret-seret kambing. Dia singkong dapat kambing. Besok saya besok mau bawa durian. Tahu durian? Durian. Orang sini bilangnya durian lah. Besok saya bawa durian. Kalau saya bawa durian, dapatlah saya kerbau ini. Kerbau orang sini bilang apa? Kabau. Yang kambing kabau. Bawalah dia apa tadi? Durian 1 karung. Pak Kiai, saya bawa durian Pak Kiai dari bapak saya. Bohong dia, sudah tidak ikhlas. Padahal dia yang cari sendiri. Ini ada durian Pak Kiai. Iya, terima kasih. Salam buat ayah Muna. Panggil lagi istrinya, Umi. Iya Abi, ini ada yang ngasih durian. Kata Rasulullah harus saling memberi hadiah. Coba lihat di dapur ada apa. Uminya ke dapur ada apa? Singkong. Kata Pak Kiai, ya sudah, itu anak suruh bawa singkong. Anak yang pertama ikhlas. Niatnya bukan cari dunia, niatnya lillahi. Orang kalau niat lillahi ta'ala lihat bawa singkong dapat kambing. Tapi yang temennya satu lagi tidak ikhlas, bawa durian dapatnya singkong. Itulah perbedaan antara orang yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas itu tidak pernah pusing sama omongan orang lain. Dicaci, dihina, dimaki, dibully, disakiti. Niat dia satu, lillahi. Saya sering kasih contoh lagi di mana-mana. Bahkan pernah saya sampaikan di TV One, Damai Indonesiaku waktu itu. Saya kasih contoh gini. Ini gula, ini teh. Gulanya diaduk ke teh. Tehnya jadi teh apa? Teh manis. Gulanya disebut nggak? Nggak. Padahal yang bikin manis siapa? Gula. Tapi gula nggak sakit hati. Gula tidak merajuk. Gula tidak kecewa. Dia tetap berbuat baik dengan membuat teh menjadi manis. Ini gula, ini kopi. Gula diaduk ke kopi. Jadi yang kopi mantap. Mantap kopinya. Yang bikin kopi mantap siapa? Gula. Tapi gulanya disebut nggak? Nggak. Apa gula merajuk? Tidak. Ini gula, ini terigu, diaduk-aduk jadi adonan, masuk ke oven, keluar jadi kue, tengahnya bolong itu kue, namanya apa? Donat. Donatnya dibilang donat lezat. Gulanya disebut nggak? Nggak pernah disebut. Teh manis gara-gara gula, kopi mantap gara-gara gula, donat lezat gara-gara gula, tapi gula nggak pernah disebut. Giliran ada kakek-kakek kakinya sakit, bengkak, nggak sembuh-sembuh, dia ke dokter, divonis sama dokter, katanya kena penyakit diabetes alias penyakit gula. Giliran yang enak-enak gula nggak diajar. Giliran urusan sakit, orang sengsara, dia diseret-seret. Pertanyaannya, apakah gula kapok bikin teh jadi manis? Tidak. Gula kapok bikin kopi jadi mantap? Tidak. Apakah gula kapok bikin donat jadi lezat? Tidak. Itulah ikhlas. Mau tetangga puji, mau tetangga maki, tidak ada masalah. Dia nggak pernah dengar apa kata orang. Pusing dengar apa kata orang. Betul nggak? Kalau kita hidup apa kata tetangga, Pak? Serba salah, Pak. Begini salah, begitu salah. Tetangga kalau sudah benci sama kita, jangankan kita berbuat salah, berbuat baik saja dicari kesalahannya, betul nggak? Jadi hidup mah ya lillahi ta'ala saja. Ada bapak sama anak punya onta, tahu onta? Ada onta di sini? Nggak ada. Adanya di mana? Di ada. Ini bapak sama anak punya onta. Ontanya cuma diseret-seret berdua, nggak dinaikin. Lewatlah perawang tanah kampung sini. Orang perawang bilang apa? Tuh lihat bapak sama anak punya onta, nggak dinaikin. Nggak ada otaknya. Mubazir itu onta. Bapaknya dengar.
Kata bapaknya, "Nak, biar saya yang naik di atas onta, kamu yang tuntun di bawah." Lewat perawang lagi. Kata orang perawang, bapaknya di atas. Apa kata orang perawang? Tuh lihat bapak, nggak ada sayangnya sama anak. Masa bapak enak-enakan di atas onta, anaknya nuntun-nuntun. Kata si bapak, tuker posisi nak. Bapak yang nuntun, kamu naik di atas onta. Lewat perawang lagi. Kata orang perawang apa? Tuh lihat anak, nggak ada adabnya sama bapak. Masa bapak disuruh nuntun-nuntun anak enak di atas onta. Bapaknya dengar lagi, dinaikinlah itu onta bareng-bareng. Lewat perawang, kata orang perawang apa? Tuh lihat bapak sama anak tidak punya rasa beri keontaan. Begini salah, begitu salah, akhirnya itu onta digendong bareng-bareng. Itulah orang yang serba salah, yang tidak pernah ikhlas dan selalu mendengar apa kata orang. Stres dia, akhirnya hidupnya dekat sama penyakit. Hati-hati. Orang sekarang kalau kena banyak penyakit bukan gara-gara makannya tidak sehat, istirahatnya kurang, tapi bisa jadi karena dia tidak pandai menata hati. Susah lihat tetangga senang, senang lihat tetangga susah. Tetangga ganti oto, dia ganti penyakit. Enak gak kira-kira hidup seperti ini? Tidak. Makanya yang paling enak itu lillahi ta'ala. Dalam urusan zikir, zikir karena Allah, lillahi ta'ala. Setiap hari baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niatnya untuk apa? Lillahi ta'ala. Setiap hari kita baca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Niatnya juga lillahi. Bahkan urusan sedekah harus lillahi ta'ala. Ustaz, saya mau sedekah Honda saya, Pak Ustaz. Honda saya second, harganya 7 juta. Saya mau sedekah, katanya nanti 1 bulan saya dapat untung. Alhamdulillah, Honda disedekahin 1 bulan. Oto nggak tiba-tiba. Kira-kira sakit hati nggak? Sakit hati. Karena ibu sedekahnya cuma cari dunia. Sakit hati, dunia tidak dapat, ibu sakit hati. Tapi kalau niat lillahi ta'ala, ibu sedekah Honda lillahi ta'ala, 1 bulan ada yang kasih Avanza. Avanza itu bonus, tidak menghilangkan tabungan akhirat kita. Tapi kalau bapak ibu yang dicari itu cuma dunia, dunianya dapat, selesai, di akhirat tidak dapat apa-apa. Makanya luruskan niat. Luruskan niat. Itu yang susah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan segala sesuatu itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ikhlas. Kita harus ikhlas menerima apa yang sudah Allah takdirkan. Berjuang, berusaha, ditambah dengan doa, apa yang Allah kasih itu yang terbaik. Bisa jadi ibu sekarang masih sehat karena ibu pernah bersedekah 2 tahun yang lalu. Misalnya, saya kasih ibu-ibu duit masing-masing sekarang 5 juta, 5 juta, 5 juta. Adik-adik Ustadz kasih 1 juta, 1 juta, 1 juta. Masing-masing 1 juta. Mau? Mimpi kali ya. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Habis Ustadz kasih 1 juta, 1 jam kemudian mata kalian buta. Mau terima uangnya? Itulah. Ya Ustaz tambah lagi lah 10 juta. Tapi buta, mau? 1 miliar, 1 triliun. Nah, itulah orang mimpi nggak tanggung-tanggung ini. Pasti nggak mau, kenapa? Ternyata mata kita harganya lebih mahal dari 1 miliar. Itu namanya sehat wal. Contoh lagi supaya terbuka cara berpikir kita. Ibu mampir ke supermarket Alfa, Indomaret. Berapa di sini biasa bayar parkir kalau ibu bawa Honda? 2.000. Pernah nggak ibu ngelebihin sekali-kali? Jarang. Setahun pun sekali. Itu kadang tukang parkir ditungguin kembaliannya. Terutama the power of emak-emak ini. Bayar 10.000 ditungguin. Ibu kenapa belum pergi? Kembaliannya belum?
8.000 balikin. Ditungguin 1 jam dia. Sekali-kali ibu lebihin. Biasa 2.000, sekarang ibu kasih hadiah tukang parkir 20. Pak, ini 20.000. Saya tanya, tukang parkir biasa dibayar 2.000 sama kita, tumben-tumben, tahu tumben? Jarang-jarang ibu kasih 20.000. Hatinya senang apa tidak? Sedekah itu nyenengin orang, Pak. Dan orang kalau disenengin pasti kita didoain. Nggak ada orang disedekahin terus hatinya senang dia sumpahin. Nggak ada. Ibu nih pulang ke rumah dikasih uang sama suami 10 juta. Alhamdulillah ayah. Pasti didoain suaminya. Nggak mungkin ibu sumpahin suami dikasih uang 10 juta. Makasih ayah. Mudah-mudahan ayah cepat mati. Nggak ada. Pasti orang disenengin nggak doain. Ayah sehat, panjang umur, berkah, makin sayang sama mama. Doa. Berarti kalau kita nyenengin tukang parkir, didoainlah kita sama tukang parkir. Dan maaf, doa dari mulut siapa yang Allah terima, kita nggak pernah tahu. Bisa jadi bukan dari mulut saya doa Allah terima, karena saya casingnya saja Ustaz, tapi dalamnya masih membenahi diri. Bisa jadi doa yang diterima bukan dari ketua DKM, bukan dari kiai. Siapa yang tahu kalau ternyata doa yang diterima doa tukang parkir yang kita senengin hatinya. Padahal cuma dilebihin berapa? Kalau biasa ngasih 2.000, ibu kasih 20, berapa lebihannya? 18.000. Ya Allah, doanya panjang untuk tukang parkir. Ya Allah, mudah-mudahan ibu sehat, panjang umur, selamat. Padahal 18.000. Doanya panjang. Casingnya tukang parkir, bajunya tukang parkir. Kita nggak tahu kalau ternyata di sepertiga malam, setiap sepertiga malam, tahajudnya dia tidak pernah putus. Kita tidak tahu kalau dia ternyata setiap pulang parkir selalu baca Quran. Kita nggak tahu kalau dia pergi parkir Oto, parkir Honda, dia tidak pernah lepas dari wudhu. Nggak tahu kita. Ternyata pas kita kasih 18.000 kita didoain. Ini orang kekasih Allah. Kita nggak pernah tahu. Ketika dia berdoa, ya Allah ibu, mudah-mudahan ibu diselamatkan, disehatkan, dijauhkan dari musibah. Allah ijabah. Ibu pulang naik Honda. Maaf Pak, Bapak hati-hati kalau di jalan sudah ada emak-emak naik Honda. Hati-hati, ini satu-satunya makhluk di atas muka bumi. Kalau sudah di atas Honda, sen kanan, belok kiri. Ini emak-emak kalau sudah di Honda, Pak, dia lurus atau belok, yang tahu dia doang sama Allah sudah. Ini yang dibilang wallahu a'lam bishawab, yaitu. Tiba-tiba ibu di lampu merah. Berhentilah ibu di lampu merah. Nggak tahu kenapa dari belakang ada mobil. Tiba-tiba remnya blong. Tahu remnya blong? Remnya hilang. Semua itu Honda yang ada di depan mobil ketabrak. Jebret. Ibu Hondanya. Kan kalau ibu naik Honda ada stang. Tahu stang? Stang yang buat tegas kan sebelah kanan. Yang lain kena, ketabrak. Tapi ibu saat itu cuma beda 15 cm segini Pak. Antara mobil yang lewat remnya belum dengan stang ibu cuma 15 cm. 15 cm ini yang bikin ibu selamat. Kalau tidak ada 15 cm, mental ibu jauh. Honda kemana ibu ke atas pohon. Tapi karena ada 15 cm ibu selamat. Kita tidak pernah tahu kalau ternyata 15 cm itu hadiah dari Allah. Karena kita melebihin 18.000 sama tukang parkir dan dia doain. Jadi tidak selamanya kita sedekah Allah ganti dengan dunia, tidak. Bisa jadi kaki ibu yang masih bisa berjalan itu hadiah dari Allah. Hasil sedekah 2 bulan yang lalu. Bapak sekarang masih sehat, kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan bapak sehat walafiat masih bisa ngaji ke masjid, itu gara-gara bapak pernah santunin anak yatim 8 bulan yang lalu.
Allah itu ketika kita berbuat baik ada yang dikasih cash on hand saat itu, ada yang Allah tunda karena Allah tahu kapan Allah akan memberikan yang terbaik nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan sedekah. Dalam agama kita berbagi itu ada 3, infak, zakat, infak, sedekah. Apa? Zakat, infak, sedekah. Zakat itu ukuran dan waktunya sudah ditentukan. Ibu bisa nggak malam ini maksain diri zakat fitrah? Enggak, gilo sudah. Kalau ada orang mau zakat fitrah malam ini padahal belum waktunya, nggak tahu ngaji di mana itu. Karena zakat fitrah itu bulan Ramadan jelang Idul Fitri. Jadi nggak bisa sembarang hari zakat. Dan nggak semua orang bisa zakat, Pak. Orang-orang mampu yang berzakat, maka ada infak. Infak itu memberikan sesuatu harus berwujud dan berbentuk. Ibu ngasih karpet, itu infak. Bapak ngasih kipas, itu infak, berwujud dan berbentuk. Sedekah luas, sedekah bisa dengan apapun, bahkan senyum saja sedekah, betul nggak? Ibu senyum sama saya, sedekah. Saya senyum sama ibu, dapat sedekah. Ibu di rumah dikasih uang, nggak dikasih uang sama suami, senyum, sedekah. Sedekah itu luas. Sedekah itu kalau ada sampah di jalan, benahi, sedekah. Ada nenek-nenek mau nyebrang, seberangi, sedekah. Sebelah kanan ada anak yatim, santuni anak yatim sebelah kanan. Sebelah kiri ada janda tua, nafkahi. Sebelah sana lagi ada janda muda, nikahi. Itu urusan masing-masing sih saya. Itulah sedekah luas. Sampai menikahi janda Pak Ustaz sedekah. Iya, itu masing-masing lah gitu. Kan gitu. Itulah sedekah luas. Nah, maka malam hari ini sedekah kami yang kami ajak bentuknya adalah Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an? Karena Bapak Ibu kalau bersedekah Al-Qur'an, mungkin Ustadz yang pernah hadir di sini juga mengajak program yang sama. Tapi semakin sering kita diajak, semakin berbahagialah. Oh Pak Ustadz, kami sudah pernah, loh lebih bagus. Karena sedekah itu adalah amal jariyah. Amal itu perbuatan baik, jariyah mengalir. Kebaikannya sekali, tapi pahalanya sampai ke akhirat. Kenapa? Ibu sedekah Al-Qur'an. Ustadz, saya sedekah. Ini 100.000 satu Al-Qur'an. Ustadz, titip tolong nanti bawa ke pesantren. Al-Qur'an ini dibawa ke pesantren, dibaca sama santri. Ketika dibaca sama santri Al-Qur'an yang dari ibu sedang tidur, pahalanya mengalir. Allah taruh di atas ibu, dikumpulkan semua bersama dengan pahala yang lain. Di situ ada pahala bantu masjid, di situ ada pahala bantu tetangga, ngasih hadiah ke kerabat. Semua Allah satukan jadi tabungan. Kapan mulai Allah buka kerannya? Dimulai ketika ibu sakaratul maut. Ketika sakaratul maut meregang nyawa, suami sudah tidak bisa menolong. Mana suami ibu yang ganteng? Tidak bisa menolong. Ibu kalau ditinggal suami meninggal, ibu perempuan ada masa iddah, ya, ada tenggat waktu. Kalau yang ditinggal wafat sama suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Selesai baru ibu baru boleh menikah lagi. Kalau yang diceraikan sama suaminya 3 bulan 10 hari. Kenapa kok yang meninggal ada lebihan 1 bulan? Masa berduka. Perempuan tidak bisa langsung menikah karena ada masa iddah. Saya tanya, laki-laki ada masa iddah apa tidak? Tidak. Malam ini istri bapak meninggal, besok subuh bapak nikah, boleh apa tidak? Nah, tidak tahu diri. Nanti dulu, sabar Pak. Sabar. Udah boleh-bolehan. Ini ngarep ibu. Itulah bedanya perempuan dengan laki-laki. Laki-laki tidak ada masa iddah, tapi ada etika, kan gitu. Maka subhanallah ketika sakaratul maut, suami sudah tidak bisa nolong. Istri mana yang cantik bisa nolong? Tidak. Anak-anak yang selama ini kita banggakan soleh, soleha, cantik-cantik, ganteng-ganteng, selesai sudah. Yang bisa nolong sedekatin jariyatin. Salah satunya adalah sedekah Al-Qur'an. Allah buka kerannya ketika ibu sakaratul maut.
Disitulah kita menghadapi hidup sendiri mulai sakaratul maut. Ketika dibuka kerannya, itu seperti ibu yang sedang haus nunggu kucuran air. Walaupun cuma setetes, dahsyat. Apalagi kalau kucurnya itu banyak. Di situ ada zakat, di situ ada infak, di situ ada sedekah. Bapak pernah bantu tetangga. Itu sakaratul maut ringan. Kenapa lebih ringan? Karena ada pahala yang sudah ibu kumpulkan. Merugilah orang ketika sakaratul maut, ketika dibuka kerannya kosong, satu tetes selesai, sudah wassalam, ibu, tidak ada lagi yang nolong. Makanya jangan bosan kalau ada ustadz datang ke masjid ini ngajak berbuat baik, justru bersyukur. Kenapa? Karena difasilitasi. Nggak usah bingung-bingung, Pak Ustadz, saya nanti mau sedekah Al-Quran, siap, berapa harga atau mahar satu Al-Qurannya? 100.000. Boleh nggak saya uang cash Pak Ustadz? Boleh. Ibu yang punya uang cash silahkan. Tapi di rumah Pak Ustadz, saya ambil dulu uangnya, silahkan. Ustadz tunggu, jangan kemana-mana, kami tunggu. Ibu rumahnya di mana? Di Aceh Pak Ustadz. Mati kami nunggu. Sebulan ibu baru sampai lagi di sini. Berarti kalau nggak ada uang cash, ibu bisa transfer kemana Ustadz? Ke Bank Syariah Indonesia, BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi ibu bapak yang selama ini nggak mau kena riba, gharar, banknya sudah sesuai. Pak Ustadz, saya belum ada uangnya. 1 minggu lagi kata suami saya mau dapat uang 2 miliar. Bener Bu? Iya Pak Ustadz. Itu suami ibu ngomongnya lagi ngapain? Lagi mimpi Pak Ustadz. Enggak Pak Ustadz, insya Allah 1 minggu ada uang saya terima. Boleh enggak saya catat dulu? Dicatat Bu. Ibu niat sedekah, baru dicatat. Uangnya belum ditransfer, uangnya belum dikasih, belum sempat transfer, ibu mati. Bagaimana itu Ustaz status sedekahnya? Sudah dicatat sama Allah. Seperti orang haji. Bapak ibu daftar haji, baru daftar saja sama Allah sudah dicatat haji. Cuman kan nggak harus dipanggil haji. Cuma di Indonesia ini Pak, orang yang sudah haji harus pakai haji. Di negara lain nggak ada. Apalagi saya orang Betawi Pak. Saya tahun 98 lulus pesantren, haji saya. Orang Betawi itu kalau masih muda harus haji. Pergi haji pulang dipanggil Ji. Dipanggilnya Ji. Bapak saya dengar ada teman saya manggil Jaki, marah dia. Kamu Jaki ya Ji. Kenapa? Mahal itu saya bayarnya. Mahal. Ibu sudah sekarang di Jakarta, ibu daftar haji malam ini, berangkatnya 45 tahun lagi. Malam ini setor, berangkatnya 45 tahun lagi. Ibu setor haji 50 tahun umurnya, berangkat 95. Itu pun masih hidup. Iya kan? Kalau masih hidup, kalau sudah mati udah nggak bisa. Makanya sekarang kalau ada punya cucu baru lahiran, punya anak baru lahir, daftarin haji Pak. Bisa Ustadz? Ya nggak bisa itu Pak. Daftarin haji, kenapa? 45 tahun lagi baru berangkat haji. Sama, ibu yang sedekah dicatat, uangnya nanti menyusul, silahkan. Kenapa? Supaya ada ikatan janji sama Allah. Nggak ada uangnya Ustadz, bismillah. Boleh nggak kami cicil Pak Ustadz? Boleh dicicil. Saya mau cicil 1 juta 10 bulan Pak Ustadz. Berarti transfernya tiap bulan berapa? 100. Bulan pertama di Indomaret transfer, alhamdulillah. Bulan kedua transfer. Bulan ketiga di Alfa depan ATM, asam urat kambuh, diabetes kumat, mati depan ATM. Terus jadi hutang nggak cicilan sedekah yang belum lunas? Tidak ada cicilan sedekah belum lunas jadi hutang, tidak ada. Allah lunaskan cicilannya, Allah lipat gandakan pahalanya. Enak. Yang jadi hutang itu ibu beli panci nyicil 2 tahun, 3 bulan mati, itu jadi hutang. Itu ditanya, ya boleh patungan nggak Pak Ustadz? Boleh patungan, silahkan. Nanti yang bersedekah, ibu boleh ke depan akan kami berikan hadiah. Kalau ibu nanti bersedekah 10 Al-Quran ke atas, akan kami berikan Al-Qurannya
cantik, juga dengan sertifikatnya ya, ada ya? Dengan sertifikatnya. Boleh foto nggak Pak Ustadz nanti? Yang sedekah boleh foto, yang tidak sedekah 1 orang 5.000. Kenapa 5.000 Ustadz? Karena sekarang Bapak Ibu kalau ke Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Ibu masuk kebun binatang, foto sama monyet sudah 50.000. Masa mahalan monyet sama Ustadz, kan gitu Pak ya? Nah, nanti kita foto bersama-sama boleh. Apa hukumnya kalau nanti saya maju ke depan, nanti jadi riya apa tidak? Bapak Ibu, dalam salah satu ayat di surat Al-Baqarah, yang sedekah terang-terangan dilihat banyak orang itu baik. Fani'imma hiya. Itu jadi pelajaran buat yang lain. Tapi yang sembunyi-sembunyi lebih baik. Gak ada yang buruk. Tapi hebatnya yang sedekah terang-terangan, ketika ibu maju, tiba-tiba yang lain ngeliat, ngikut, maka yang pertama tadi kebagian pahalanya. Maka berlomba-lombalah jadi orang yang pertama nanti bersedekah. Kenapa? Kalau ada yang pertama bersedekah, ada yang lain ngikut, maka yang pertama tadi kebagian terus pahalanya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini kita akan dipandu, akan diberikan arahan oleh sahabat saya Al-Mukarram Al-Ustadz Gontar ya. Gontar kan Pak? Nah, Gontar dari Medan ini Bu. Orang Medan itu tidak bisa bilang huruf dia semua. September jadi September, Desember jadi Desember. Makanya orang Medan jangan disuruh beli rujak pokok. Susah ngomongnya dia, rujak Baik, nanti akan berdua saya. Nanti Bang Gontar menyampaikan sesuatu, dilimpahkan ke saya, kita tektok ya komentarnya. Baik, kepada Bang Gontar kami persilahkan. Mudah-mudahan apa yang beliau arahkan bisa semakin membuat kita jelas. Wa bi karamatil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah, wa bi barakatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sama-sama kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.